Yang saya paling khawatirkan adalah kalau pada puncak ibadah ada ria, itu yang paling bahaya. Puncak rukun Islam kan haji. Tidak sedikit ria hadir dalam kehidupan. Selfie dibawa ke kota suci. Sekarang orang, mohon maaf, saya masih saksikan ada orang sa'inya saja live langsung. Sayang, antum tuh uang banyak, tenaga banyak dapatkan dan sebagainya. Sekarang live, Masya Allah, tangannya begini. Yang kanan begini, dekat Ka'bah. Saya sekarang akan melakukan tawaf. Maaf, sampai saking riaknya lupa. Orang tangan kanan begini Bismillahirrahmanirrahim, dia tangan kiri begini Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan begini, dia tawaf. Sudah riak, riaknya fatal, riak kuadrat di situ. Sudah riak salah, awat amalannya jadi keliru. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Contoh, Anda mau sedekah sekarang, keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Alhamdulillah. Dia layak kelihatan dari jauh menerima sedekah dari Anda. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak, tak, tak. Wah, saya menang, tidak, kamu kurang, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Nah, sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Ini poinnya. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani? Maksudnya perempuan non-muslim. Apakah perkara ini sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asia, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama, itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu Akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas. Dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu 3, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non-muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari. Lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini gitu kan. Sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman.
Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asia kan? Asia dengan Firaun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asianya beriman, Firaunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim atau tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan, maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar. Nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ada orang yang sudah menghitung-hitung pos dari pendapatan sekian, pos dari gaji sekian, pos dari usaha ini sekian. Tapi ada orang yang dia bahkan tak sempat berhitung, rizki datang dari sisi yang tidak dia duga. Wa may yattaqillaha, dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dengan peningkatan takwa ini, kata Allah, kami akan permudah hidupnya. Kami berikan solusi dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Rumusnya kata Allah, tingkatkan takwamu, aku mudahkan hidupmu, aku limpahkan rezeki untukmu. Jadi ketika disebutkan orang takwa, disebutkan amalannya sholat. Sedangkan orang yang mengerjakan dan meningkatkan takwa mampu memudahkan hidupnya dan melimpahkan rezekinya.